Bismillah pun masih salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Beredar beberapa video tentang asatidz yang ditanya tentang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan. Ternyata jawabannya berikut ini. Mau makan yang benar itu ucapkan Bismillah saja. Kalau kita tambah Bismillahirrahmanirrahim itu kurang tepat. Karena hadis menyebutkan Bismillah saja. Kata Nabi SAW, Sammillah. Bismillah sebelum makan ya. Dan ingat, bacaan sebelum makan itu cukup dengan Bismillah. Dan tidak kita lanjutkan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Karena itulah yang ada dasarnya. Dan itu yang ada riwayatnya. Bukankah itu baik Ustaz? Ya, itu baik. Tetapi begitulah datang dari Nabi SAW, maka kita nggak berani menambahnya. Ketika Nabi mengatakan apa? Sammillah, sebutlah nama Allah, berarti kita baca Bismillah. Oke, terima kasih Ustadz. Yang pertama, kita tentu sepakat dengan hadis idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah fa in nasiya fi awwalihi falyakul bismillah fi awwalihi wa akhirih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, nomor hadisnya di 1858. Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian memakan hidangan, maka katakanlah bismillah. Jika ia lupa di awalnya, maka katakanlah bismillah fi awwalihi wa akhirih. Nah, jika kita perhatikan, lafadz yang disampaikan Nabi memang berhenti pada bismillah tanpa ada lanjutannya. Pertanyaannya, bolehkah ditambahi atau disempurnakan dengan bismillahirrahmanirrahim? Yuk, kita bahas bersama pada video berikut ini. Yang pertama, kita akan merujuk kepada penjelasan Al-Imamun Nawawi. Dalam kitab beliau Al-Adhkar min kalami Sayyidil Abrar, Al-Imamun Nawawi mengatakan bahwasanya min ahammi ma yambaghi an yu'rafa sifatut tasmiyah wal afdal ayyakul bismillahirrahmanirrahim. Fa in qala bismillah kafahu wa hasolatis sunnatu. Dikatakan termasuk yang penting untuk diketahui yaitu mengenai sifat tasmiyah atau menyebut nama Allah. Yang paling afdol, kata Imam Nawawi, adalah hendaknya seseorang mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Namun, jika ia berhenti pada bismillah, maka itu sudah cukup dan mendapatkan kesunahan. Mohon dicatat baik-baik. Ini bukan penjelasan Ajir Ubaidillah, tetapi perkataan dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimishqi yang tenar dengan nama Al-Imamun Nawawi. Beliau adalah sosok allamah yang mendedikasikan umur beliau untuk ilmu. Beliau memiliki begitu banyak karya dalam lintas disiplin ilmu, yang mana kalangan ikhwan salafi menyematkan nama Imam Nawawi dalam beberapa masjid ataupun pondok mereka. Teman-teman harus tahu, karya Al-Imamun Nawawi ini sebanyak ini. Yang pertama ada disiplin ilmu hadis, seperti kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang merupakan kumpulan 42 hadis penting. Ada juga Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis mengenai etika, sikap, dan tingkah laku yang saat ini banyak digunakan di dunia Islam. Yang ketiga, kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, yang merupakan penjelasan dari kitab Sahih Imam Muslim bin Al-Hajjaj. Yang keempat, At-Taqrib wa Taisir lima'rifati Sunanil Bashirin Nadhir, yang merupakan kajian studi hadis. Kemudian tidak hanya itu, karya beliau juga ada di dalam kitab fiqih, seperti kitab Minhajut Thalibin yang hampir dibaca di semua pesantren yang ada di Nusantara ini. Yang kedua, Raudatul Thalibin. Ada juga yang ketiga, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yang berisi tentang panduan hukum Islam yang teramat lengkap. Yang keempat, ada juga Matan Al-Idah fil Manasik, yang membahas tentang manasik haji. Tidak hanya itu, beliau juga punya karya dalam bidang bahasa, di antaranya Tahdzibul Asma wal Lughah,
Dalam bidang akhlak, beliau juga punya beberapa karya, di antaranya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ada juga Bustanul Arifin, ada juga Al-Azkar yang kita bahas pada cuplikan di atas tadi. Dan beberapa kitab-kitab lain seperti Tahdzibul Asma, Ma Tamassu Ilaihi Hajatul Qari lis Sahihil Bukhari. Ada juga kitab Tahrir At-Tanbih, ada juga kitab Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustafti, dan beberapa kitab lainnya. Mengapa ini penting untuk saya sebutkan? Supaya kita tahu betapa para ulama terdahulu seperti Al-Imam Nawawi itu telah lebih dulu berjasa menjaga warisan keilmuan dengan penjelasan yang mendetail dan lengkap sekali. Padahal alat tulis serta cetak saat itu masih sangat terbatas. Pertanyaan terbesarnya adalah apa karya kita yang hidup di era modern ini? Padahal alat bantu demikian lengkap. Jadi, tolong hargai saudara Anda yang mengikuti atau menukil penjelasan Al-Imam Nawawi. Jangan serta-merta berkata, Imam Nawawi kan bukan nabi, bisa saja salah. Atau bahkan mengatai mereka pengikut Al-Imam Nawawi sebagai ahli bid'ah, ahli syubhat, dan olok-olok menyakitkan lainnya. Karena perkataan Anda secara tidak langsung adalah bentuk cacian yang itu Anda arahkan kepada sosok ulama yang digunakan penjelasannya dan kitab-kitabnya sebagai referensi. Apakah Anda berani menyematkan gelar ahli bid'ah, ahli syubhat kepada ulama sekelas Al-Imam Nawawi yang kadang-kadang Anda sendiri masih membaca dan mengkaji karya-karya beliau? Yang kedua, fatwa Syekh Ibn Taimiyah. Sejalan dengan penjelasan Al-Imam Nawawi di atas, Syekh Ibn Taimiyah juga berkata dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Kubra, juz 5, halaman 480, bahwasanya idza qala indal akli bismillahirrahmanirrahim kana hasanan fa innahu akmal. Bahwasanya ketika seseorang berkata bismillahirrahmanirrahim pada saat hendak memulai makan, maka itu adalah hal yang bagus karena lafaz itu lebih sempurna. Penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Al-Bukhari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, lam aro limadda'ahu minal afdoliyati dalilan khasan. Kata beliau, aku belum melihat dalil khusus tentang keutamaan ini. Jadi, mohon dicatat, Al-Imam Ibnu Hajar tidak sama sekali membantah penjelasan Al-Imam Nawawi ataupun Syekh Ibn Taimiyah di atas. Beliau hanya mengatakan belum menemukan dalil khususnya. Dua-duanya sama-sama baik dan sesuai dengan sunnah. Sebenarnya kalau kita merujuk pada berbagai kitab yang telah disusun oleh para ulama, hal ini sudah tuntas dan selesai dibahas oleh para mereka yang mulia. Misal, Anda bisa melihat pada kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Berikut ini redaksinya. Dhahabal fuqaha'u ila anna tasmiyata indal bad'i fil akli minas sunan. Wasighatuha bismillah wa bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya para ulama fikih menjelaskan bahwa menyebut nama Allah atau tasmiyah ketika permulaan makan adalah bagian dari sunnah. Redaksinya atau sighatnya bisa menggunakan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ini sebuah bentuk usaha kita dalam memahami hadis lewat pemahaman para ulama dan menilai sesuatu dengan kacamata para ulama, bukan dengan kacamata kita yang melihat hadis secara tekstual saja. Bagaimana mungkin Anda menyalahkan saudara seiman yang menerapkan pembacaan bismillahirrahmanirrahim, sedangkan nama masjid dan pondok Anda adalah Masjid Al-Imam Nawawi? Bagaimana mungkin Anda menolak mentah-mentah perkataan Al-Imam Syafi'i mengenai bid'ah misalkan, di saat sekolah Anda justru bernama Sekolah Al-Imam Syafi'i? Bahkan pendapat Ibn Taimiyah sudah kita jelaskan tadi. Apa semudah itu
kita merendahkan pendapat ulama. Kami tidak sama sekali menyalahkan orang yang membaca bismillah saja. Bahkan kami turut membenarkan pada kalimat di atas. Tapi tentu Anda perlu lebih sabar untuk belajar dan tidak usil dengan amaliyah saudara seislam dan seiman jika belum banyak membaca. Suatu ajaran tidak harus dipromosikan dengan menjatuhkan ajaran atau amaliyah yang lain. Tidak seharusnya mengajarkan bahwa ajaran Anda adalah satu-satunya yang benar dengan cara secara aktif berinisiatif menyalahkan dan mengumpulkan perilaku oknum golongan lainnya demi mendapatkan validasi sebagai pemilik kebenaran tunggal. Sekarang kalau sudah begini, masyarakat banyak yang membid'ahkan hanya karena melihat saudaranya membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan. Menuduhnya sebagai hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Lantas, bagaimana kalian para penceramah mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya? MBO Pro, Herbal Probiotik, solusi 1001 masalah kesehatan.